Selamat malam sahabat terkasih. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bertemu kembali dalam praise and worship yang diadakan di awal tahun ini. Kita mau bersyukur, kita mau menyambut 2024 dengan kasih dan kemurahan Tuhan buat kita semua. Walaupun cuaca mungkin agak hujan, tapi kita bersyukur Tuhan tibakan semua kita di sini dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat dengan limpah sukacita. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mulai dengan doa pembukaan. Yang di belakang mungkin bisa isi yang di depan dulu. Nah, supaya penuh dan nanti di foto juga bagus. Silakan yang di paling belakang bisa pindah di depan. Nah, supaya bisa diisi sehingga nanti yang terlambat bisa duduk di belakang. Ya. Terima kasih Bu Ana. Baik, kita mau satukan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih malam hari ini kami boleh memulai praise and worship di bulan Januari ini karena kemurahan-Mu. Terima kasih untuk tempat yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk undangan kecil di hati kami masing-masing. Engkau yang menggerakkan setiap kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami rindu Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami. Kami mau bawa hati kami kepadamu. Kami mau naikkan syukur kami. Kami mau menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang setia. Sepanjang 2023 boleh kami lalui karena Engkau Allah yang beserta dengan kami. Kami juga mau sambut Tuhan 2024 menjadi tahun kemenangan bagi setiap kami, menjadi tahun pemulihan bagi setiap kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Hadirlah di tempat ini, penuhi hati kami masing-masing. Kami mau undang para malaikat surga memenuhi ruangan ini bersama-sama dengan kami untuk memuji, memuliakan, dan meninggikan Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau berdoa juga untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin sedang dalam perjalanan. Engkau yang bukakan jalan sehingga mereka semua boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih banyak Bapa, pimpin acara ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami mau serahkan seluruh peralatan yang kami gunakan, ruangan yang kami gunakan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Tidak ada kuasa-kuasa yang mengganggu acara ini dari awal hingga selesainya nanti. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus serta bersatu dengan Allah Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik sahabat terkasih, karena masih dekat dengan suasana Natal, kita mau naikkan pujian ini bahwa dari pulau dan benua semua terdengar selalu pujian bagi Dia. Kita angkat pujian kita sama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama Padamu. Oh,
semua adalah umat pilihan Dia. Dia sendiri yang menguduskan kita sehingga kita boleh memuji-muji Dia, Allah yang sungguh baik di dalam setiap kehidupan kita. Baik sahabat terkasih, kita mau terus naikkan syukur kita. Kita mau bersyukur untuk hari-hari yang telah kita lalui. Kita juga mau bersyukur karena Dia Allah yang setia. Dia Allah yang memegang tangan kita satu persatu untuk melalui hari-hari kita di 2024 ini. Mari kita mau naikkan syukur kita. Kasih setiamu di dalam
bersyukur malam hari ini. Engkau Bapa yang selalu setia. Engkau Bapa yang mengerti segala yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, karena Engkau Bapa yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Perbuatan tangan-Mu Tuhan. Mari kita menyatakan dengan penuh iman, takkan pernah terlambat pertolongan-Nya dalam hidup kita. Di tahun yang lalu, Dia Allah yang setia menyertai perjalanan kita. Di tahun ini, Dia tetap Allah yang sama. Pertolongan-Nya tak pernah terlambat untuk kita. Mari kita nyatakan, tak pernah tinggalkanku. Tahun ini Tuhan, jika Engkau tidak beserta kami, Engkau satu-satunya pribadi yang kami butuhkan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, kami membutuhkan Roh-Mu, sehingga kami boleh tetap berjalan di tahun yang baru ini. Kami boleh melihat pertolongan-pertolongan-Mu. Kami boleh melihat kemenangan yang Engkau siapkan bagi kami. Kami boleh melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan di tahun ini. Mari kita nyatakan sekali lagi dengan penuh iman, tak pernah Dia meninggalkan kita. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah pencipta-Ku. Selayamu jatuh
ini Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi mereka masing-masing. Engkau mengenal setiap nama anak-anak-Mu, Engkau mengenal setiap pergumulan mereka, dan Engkau menyiapkan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami boleh tinggal tenang karena kami boleh memiliki Bapa seperti Engkau. Saat ini biarlah kuasa-Mu boleh mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Engkau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Engkau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah terang, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Engkau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Engkau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Engkau Bapa yang tidak pernah melepaskan tangan kami. Engkau Bapa yang memegang tangan kami untuk kami terus berjalan bersama-Mu. Ketika kami berjalan bersama-Mu Bapa, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran yang sanggup untuk menguasai kami. Malam hari ini Bapa, kami mau tetapkan hati kami. Kami mau berjalan bersama-Mu Bapa. Jangan lepaskan tangan kami, jangan lepaskan sedetik pun. Kami mau terus berjalan bersama-Mu. Mari Engkau yang membutuhkan kuasa-Nya, membutuhkan malah kuasa yang mengalir dari surga. Mengalir kuasa
hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau bekerja menyembuhkan setiap hati yang terluka. Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu saat ini. Baik, pemilik hidup kami. Engkau urapi Bapa anak-Mu Paulus. Sucikan, kuduskan dan tahirkan dia dengan darah suci Putra-Mu Yesus. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, juga yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Selamat Natal, Tahun Baru. Bapak Ibu, secara khusus malam hari ini adalah pertemuan kita yang ke-7. Kita sudah melewati Natal, sudah melewati Tahun Baru. Kita masuk ke dalam tahun yang baru yang kita canangkan sebagai tahun doa. Hari ini adalah hari ke-7. Kenapa kita harus masuk sampai 7 hari ke dalam tahun yang baru dengan doa? Di tahun 2023 yang kita lewati, Anda dan saya mengalami banyak persoalan. Persoalan keluarga, bisnis, usaha, dan sebagainya. Persoalan yang kita hadapi tidak lain, tidak bukan adalah karena kita kurang berdoa. Bapak Ibu, kita kurang berdoa. Kenapa saya katakan begitu? Di balik segala persoalan yang kelihatan, ada sumber yang tidak kelihatan, yang sudah sering kali kita bahas, yang menjadi tagline pada tahun ini, yaitu di Efesus 6. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging itu siapa? Darah dan daging itu adalah suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu, atasanmu, bawahanmu, karyawanmu, dan sebagainya. Anda dan saya dibawa masuk ke dalam tahun yang baru yang pasti tidak kurang persoalan dan pergumulan dari tahun sebelumnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita mau masuk ke tahun yang baru dengan kekuatan doa. Kekuatan doa. Semalam yang mengikuti Zoom ada di antara sini. Kekuatan doa. Apa yang terjadi, yang kita lihat, persoalan yang kita hadapi, itu adalah manifestasi dari alam yang tidak kelihatan. Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Dulu saya tidak percaya dengan begini-beginian. Saya tidak tahu apa itu alam roh, apa itu dan sebagainya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak kelihatan, malaikat tidak kelihatan dan sebagainya. Tapi saya belum dibawa masuk seperti sekarang ini. Saya ulangi sekali lagi.
pergumulan persoalan yang kita hadapi saat ini, yang kelihatan di alam jasmani, itu adalah manifestasi dari alam roh. Keributan suami istri itu diciptakan di alam roh. Oleh siapa? Oleh musuh. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah iblis. Bapak Ibu, banyak orang berprinsip, yang penting saya ke gereja, yang penting saya berdoa, yang penting saya hidup baik-baik, saya tidak mengganggu iblis, iblis tidak mengganggu saya. Banyak orang berprinsip seperti itu. Saya katakan itu salah. Begitu kita menganut prinsip itu, bahwa kita orang yang sudah dibaptis, iblis tidak bisa mengganggu kita. Saya akan tunjukkan ayatnya. Bapak Ibu tahu, iblis bisa membawa Yesus ke atas hubungan bait Allah. Siapa itu iblis? Iblis, dia adalah makhluk roh. Dia memiliki kuasa. Dia yang sanggup membawa Tuhanmu, Tuhan kita, naik ke hubungan bait Allah dan menggoda dia, jatuhkan dirimu ke bawah. Dan dia yang dapat membawa Tuhanmu naik ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan segala kerajaan dunia dengan kemegahannya. Siapa itu iblis? Dia punya kuasa. Anda suka tidak suka, mengganggu dia atau tidak mengganggu dia, dia punya kuasa dan tujuannya selalu konsisten menghancurkan anak-anak Allah. Kenapa kita harus melawan dia? Karena dia adalah musuh kita. Iblis adalah musuh kita dan dia berada di alam yang tidak kelihatan. Banyak orang melawan suami, melawan istri, melawan anak-anaknya. Kenapa? Itu adalah yang dia lihat. Bapak Ibu, begini, kita masuk ke dalam tahun 2024 yang kita canangkan sebagai tahun doa. Secara khusus kita masuk ke dalam peperangan rohani. Ketika Anda dan saya berbicara tentang peperangan seorang prajurit, maka Anda harus tahu kapan Anda bertahan, kapan Anda menyerang. Kapan Anda bertahan? Ketika suami melakukan segala sesuatu untuk menimbulkan pertengkaran dengan Anda, saat itu Anda bertahan. Bapak Ibu menangkap? Ketika supaya kita meluapkan amarah, saat itu kita harusnya bertahan. Kita bertahan, lalu kita masuk ke dalam ruang doa kita. Di situ kita berperang menyerang. Peperangan berbicara tentang ada waktunya bertahan, ada waktunya Anda menyerang. Segala macam yang kita lihat, iblis menunjukkan segala persoalan yang kita lihat. Supaya apa? Supaya kita putus asa. Ketika orang putus asa, dia tidak lagi percaya Allah itu ada. Itu adalah tujuan iblis. Dia akan membuat persoalan menghampiri Anda dan membuat Anda merasa Anda sudah berdoa, sudah RPH 3 putaran dan sebagainya, tetapi tidak ada jawaban. Itu adalah tujuan iblis. Dan dia membuat Anda untuk mundur. Dia akan menampakkan segala sesuatu. Semakin didoakan suaminya, semakin parah. Betul ya? Firman dan Roh Kudus. Anda dan saya dapat menjadi manusia rohani ketika kita
mengalami perjumpaan dengan firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus adalah kedua tangan Bapa. Di mana firman hadir, di situ Roh Allah hadir. Di mana Roh Allah hadir, di situ firman Tuhan dinyatakan. Anda dan saya harus menjadi manusia roh untuk bisa berperang melawan roh. Ada saatnya Anda bertahan dan ada saatnya Anda menyerang. Iblis selalu membuat kita ingin menyerang secara fisik. Tetapi justru di saat itu kita bertahan. Kita masuk ke dalam hadirat doa, disitulah kita berperang melawan iblis. Kenapa kita harus menyibukkan diri? Hari pertama kita berdoa penutupan tahun, hari kedua berdoa pembukaan tahun. Lalu kita berdoa untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan. Kenapa setiap aspek kehidupan kita diincar oleh iblis? Kenapa? Dia tidak membiarkan kita tenang. Kita sanggup mengalahkan dia kalau kita menjadi manusia roh. Saya akan tunjukkan satu perikop dari Kisah Para Rasul. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Bapak Ibu, di sini kata kami adalah Lukas. Lukas yang menulis Kisah Para Rasul. Lukas mengatakan dalam bukuku pertama, Injil Lukas. Dalam buku yang kedua, Kisah Para Rasul. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Next. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kembali sejenak yang tadi. Ayat 14. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bapak Ibu, saya mau bertanya. Apakah Tuhan membuka hati seseorang, baru seseorang bisa mendengarkan firman Tuhan? Atau sebaliknya? Seorang dari perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Apakah Tuhan yang membuka hati seseorang baru dia bisa mendengarkan firman Tuhan? Atau perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan? Dia membuka hati mendengarkan firman Tuhan. Tuhan melihat ketulusan hatinya, lalu menyingkapkan apa yang tersembunyi baginya. Next, ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung peramal ini. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi.
mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Saya mau bertanya Bapak Ibu, kata-kata yang dia ucapkan ini benar atau salah? Orang yang mempunyai roh tenung berseru, orang-orang ini yaitu Paulus dan teman-temannya adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kata-katanya ini benar atau salah? Benar ya? Kata-kata ini benar. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, kata-kata tadi benar atau salah? Sekarang jadi ragu ya. Kata-kata orang itu yang memiliki roh peramal itu betul, tidak ada yang salah. Tetapi kenapa Paulus tidak tahan dan menyebutnya sebagai gangguan? Kenapa? Kalimat yang dia ucapkan benar, tetapi kalimat itu keluar dari mulut seorang peramal. Itu menjadi sebuah gangguan. Jadi orang ini bukan memberitakan sesuatu yang benar. Kenapa? Karena diri dia tidak benar. Dia seorang dukun. Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Coba kita lihat. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Sama-sama 3, 2, 1. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ia mengikuti mereka, itu siapa? Dukun tadi itu. Betul? Ia mengucapkan kata-kata itu siapa? Dukun tadi itu. Kenapa Paulus tidak memarahi orang itu? Rasul Paulus menyerang siapa? Iblis. Iblis. Saya ulang lagi dari awal ya. Nanti setengah jam lagi. Rasul Paulus. Ya, kenapa? Kenapa? Bapak Ibu, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa kerajaan-kerajaan di angkasa. Iblis, dia bukan cuma bermain di sini. Dia ingin menguasai angkasa. Nanti Bapak Ibu di dalam kitab Wahyu akan menemukan peperangan, malah tertulis peperangan di surga. Bapak Ibu mungkin berpikir di surga itu hanya ada Tuhan, kok bisa ada peperangan? Di kitab Wahyu ditulis peperangan ada di surga. Iblis mencoba menguasai kerajaan kegelapan di angkasa supaya apa? Supaya berkat yang harusnya Tuhan kirim untuk Anda ketahan di sana. Supaya segala kemuliaan karunia-karunia yang harusnya kita terima ditahan di sana. Iblis dalam kasus ini bertindak lewat orang yang memiliki roh tenung itu. Kembali satu ayat, Astrid. Kembali lagi satu ayat. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Jadi dukun itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Next. Mereka mengikuti Paulus dan mengucapkan kata-kata yang seolah-olah indah. Seolah-olah mereka juga merupakan pengikut Yesus. Seolah-olah mereka juga memuji Rasul Paulus sebagai hamba Allah yang maha tinggi. Kalau Rasul Paulus tidak melihat di balik itu, dia tidak akan tahu.
Yang dia dengar adalah ucapan yang indah-indah. Bapak Ibu, mungkin kalau kita ada yang memuji kita ya, Pak Iron ketika bawa firman bagus banget begini, kita harus melihat orang ini yang berbicara sungguh dari hatinya, atau dia dipakai oleh iblis untuk mengucapkan itu, untuk menaburkan kesombongan pada diri kita. Rasul Paulus, kalau dia tidak melihat ke alam roh, dia tidak akan tahu perempuan yang mengikuti dia ini mengucapkan kata-kata yang begitu indah ini. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Misalnya ada orang mengatakan, komunitas pemurnian hati itu begitu bagus. Bu Vila tuh orangnya udah cantik, pokoknya. Dan mengikuti RPH itu semuanya itu indah-indah. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Orang banyak pasti mengira dukun ini juga merupakan bagian dari Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus tidak melihat di balik alam roh, dia tidak akan mengetahui bahwa kalimat ini, kalimat yang benar ini diucapkan keluar dari mulut iblis. Karena dia tahu bahwa ada sesuatu di balik yang jasmani ini. Di balik dunia yang jasmani ini ada dunia rohani, dunia roh. Maka dia melihat, demi nama Yesus Kristus itu, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Perempuan ini, dukun ini adalah korban, Bapak Ibu. Korban. Bapak Ibu mungkin bertanya, suami saya berarti dia korban? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Setelah dia membuka diri kepada iblis untuk masuk menguasai dia, akhirnya dia menjadi korban. Pertama, dia yang membuka celah. Jadi para suami jangan mengatakan, saya begini karena saya korban, jadi mohon dimaafkan. Rasul Paulus, dia langsung mengusir roh jahat itu yang menguasai perempuan ini. Kenapa? Karena dia tahu perempuan ini, dukun ini dipakai. Ada penguasa di atas sana yang menguasai dia. Bapak Ibu, doa, kita masuk ke tahun doa. Artinya apa? Kita mau lebih konsisten berdoa. Ketika kita hadapi persoalan, kita mau masuk ke dalam ruang doa kita. Tidak semua doa adalah doa peperangan rohani. Ada kalanya Anda berdoa, memohon, doa permohonan, doa berbicara dengan Tuhan. Tetapi ketika kita menghadapi sebuah serangan, kita harus masuk ke dalam peperangan rohani. Yesus, kita semua anak-anak Allah, kita pengikut Yesus, kita semua dipanggil untuk menjadi prajurit-prajurit perang. Anda dan saya dibekali dengan senjata. Jadi karena Anda dan saya dibekali dengan senjata, ketika Anda menghadapi persoalan, Anda jangan meminta Tuhan menyelesaikan. Kenapa? Anda adalah prajurit. Anda meminta Tuhan memperlengkapi Anda. Tetapi setelah Anda diperlengkapi, Anda yang harus maju ke depan untuk berperang. Bapak Ibu, kalau mau membaca kitab peperangan, bacalah kitab Yosua. Saya membaca kitab Yosua begitu indah. Mungkin banyak orang membaca kitab Yosua dengan mengatakan bahwa
kitab Yosua ini, kenapa Tuhan selalu meminta dia untuk membunuh habis tuntas, jangan disisakan semuanya. Tapi saya membacanya dengan sangat indah. Yosua adalah panglima perang yang sangat handal. Anda boleh baca dari kitab Kejadian sampai kitab Yosua. Dia adalah panglima perang. Dimanapun dia berperang, dia taat. Dia selalu maju, dia selalu tumpas habis tanpa sisa. Bagaimana kita membaca kitab itu yang penuh dengan kekerasan, tanda kutip? Kita membaca perjanjian lama dengan terang perjanjian baru. Kita melihat perjanjian lama dengan kacamata perjanjian baru. Yosua adalah panglima perang. Dimanapun dia berperang, dia tumpas habis semuanya. Anda dan saya juga dipanggil untuk menjadi jenderal-jenderal, panglima-panglima perang. Di mana kita berperang, kita harus tumpas habis secara tuntas. Jangan menyisakan. Bapak Ibu, kita pakai berdiri. Malam hari ini, saya ingin menawarkan sesuatu. Bapak Ibu yang rindu untuk mendapatkan karunia berbahasa roh. Karunia bahasa roh. Disebut karunia karena bahasa roh itu adalah pemberian. Pemberian Tuhan kepada kita untuk memuji menyembah di dalam roh. Tujuan kita memuji menyembah di dalam roh adalah apa? Supaya roh kita kuat. Supaya kita menjadi manusia roh. Ketika Anda dan saya menjadi manusia roh, Anda baru dapat mengalahkan roh. Bukan mengalahkan suami. Yang rindu untuk mendapatkan karunia berbahasa roh, nanti saya minta maju ke depan untuk didoakan. Yang tidak, silakan. Kita akan masuk ke dalam doa, kita akan memuji, menyembah Tuhan. Secara khusus kita akan menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, kita benar-benar berdoa. Jadi kita berdoa bukan seperti kita berdoa seperti biasa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat ini saya mau istirahat, mohon lindungi saya. Ketika kita berdoa, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berbahasa roh. Nanti Tuhan akan singkapkan bagian mana yang harus kita doakan. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, nanti Tuhan akan nyatakan kita harus mendoakan anak-anak kita. Kita akan mendoakan mereka. Segala kuasa-kuasa yang mengancam mereka, kita patahkan dalam nama Yesus. Nanti yang rindu untuk didoakan mendapatkan karunia bahasa roh, silakan di sini. Nanti Anselin bisa doakan. Mari kita angkat pujian. Siapkan hatimu Bapak. Yesus
Dia rindu untuk memberikan kepadamu karunia-karunia yang kau butuhkan. Mintalah dengan rindu, minta dengan rindu kepada Bapa. Dia Bapa yang rindu memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Ora masyikia rabarata karaya labasikia rabaya rabaya rabashin. Ora masyikia rabaya rabarata karaya labaya rabashin karana kasih. Ora masyikia rabaya 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 kasih rabaya rabashin rabaya kasih. Ora masyikia rabaya 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 rabashin. Engkau yang rindu untuk didoakan, silakan maju ke depan, duduk di deretan paling depan. Tetap di dalam hadirat Tuhan, tetap memuji dan menyembah Dia. Orang masih ya rabaya rabaya rabasik ya rabada kasih. Roh Kudus di tempat ini.
pergi jauh dari rumah Tuhan, Engkau hantar mereka pulang Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat mereka saat ini, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan yang mengikat anak-anak kami saat ini, kami mau hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami persembahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pergumulan yang belum selesai di tahun yang lalu Tuhan, kami percaya tahun ini Engkau akan selesaikan bagi kami. Pergumulan di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan, kami percaya Engkau akan selesaikan di tahun ini Tuhan. Engkau akan selesaikan bagi kami, karena Engkau tak pernah ingkar janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah setiap orang yang kami kasihi. Engkau jamah mereka Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa bagi keluarga kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Mereka yang saat ini sedang menderita sakit penyakit tidak berasal daripada Engkau Tuhan. Sakit penyakit datang dari iblis, datang dari kuasa kegelapan. Saat ini Tuhan, segala sakit penyakit yang menyerang orang-orang yang kami kasihi, kami sepakat, kami mau hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak segala kuasa kegelapan yang bersembunyi dalam sakit penyakit yang mengancam keluarga kami, yang mengancam orang-orang yang kami cintai. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau pandang anak-anak-Mu saat ini satu persatu Tuhan, dengan segala pergumulan persoalan mereka Tuhan. Apapun persoalan mereka Tuhan, Engkau sanggup selesaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau pandang jauh ke dalam hati mereka. Mereka membawa persembahan pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup selesaikan bagi mereka Tuhan. Segala pergumulan, persoalan, tidak ada yang terlalu besar bagimu, tidak ada yang terlalu kecil hingga Engkau abaikan. Persoalan rumah tangga, persoalan keuangan, persoalan pekerjaan, kami mau serahkan, kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan menuntun setiap langkah kami. Segala kuasa kegelapan yang menimbulkan segala persoalan pergumulan dalam hidup kami, saat ini kami mau hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biarlah di tahun ini Tuhan, kami akan terima pemulihan daripada-Mu. Kami akan terima kesembuhan daripada-Mu. Kami akan terima terobosan-terobosan baru daripada-Mu. Kami akan terima mujizat-mujizat daripada-Mu. Biarlah di tahun ini Tuhan, kami mau menghabiskan waktu-waktu kosong kami untuk memuji menyembah-Mu. Di saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, roh kami menyala-nyala. Roh kami menyala-nyala Tuhan. Kami mau masuk ke tahun doa. Kami mau berperang melawan kuasa kegelapan yang mengancam keluarga kami, kehidupan kami.
gereja kami, bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh memasuki tahun yang baru ini dengan urapan Roh Kudus. Biarlah Kau tandai dengan darah suci-Mu di atas dahi kami masing-masing saat ini. Kau tandai dengan darah suci-Mu yang tertumpah di kayu salib. Secara khusus buat para pelayan-pelayan-Mu, tidak ada kuasa kegelapan yang sanggup mengalahkan mereka. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat mematahkan mereka, karena Engkau telah memeteraikan mereka dengan darah suci-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita, kiranya berkat dari Allah Bapa turun ke atas kita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Yesus. Ya, selamat malam sahabat terkasih dalam Kristus. Kita percaya ya bahwa malam ini dahsyat. Siapa yang merasa diberkati boleh angkat tangannya. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja secara dahsyat menjamah hati kita malam ini. Kita sudah diubahkan, kita sudah berubah menjadi lebih baik di dalam Kristus. Dan kita tahu bahwa kehadiran Yesuslah yang memberikan harapan bagi kita. Maka mari kita mau nyanyikan bersama We Wish You a Merry Christmas. We
kita nyanyikan bersama Happy Birthday. Rocky mau ngomong. Rocky gue akui, dia pengen ngomong. Ya, apresiasi karena teman-teman, oke, order KPK, order. Terima kasih teman-teman semua yang sudah merayakan ulang tahun saya pada hari ini. Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan umur 1 tahun lagi pada saya. Saya pengen hidup 2 tahun lagi. Oke, Ibu Uman, silakan. Terima kasih Bro King ya, teman-teman kita berikan aplaus sekali lagi ya. Panjang umur, semoga Bro King tetap setia mendampingi kita ya, KPH, oke? Bro King mau bagi kue, cuman katanya nggak enak kalau dibagi di sini ya. Oke, silakan.